Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi anggota wabarakatuh. MSTC. Eh, kita bisa ketemu kembali dalam forum MSTC, belajar bareng, silaturahim, eh, tentang seputar pengadaan barang dan jasa. Terima kasih untuk kesekian kalinya kepada MSTC, Bapak Muji Santosa selaku Direktur MSTC dan juga Prof. Muklis yang memberikan kesempatan pada saya untuk memoderatori acara webinar pada siang hari ini. Dan pada siang hari ini kita akan membahas tentang Surat Edaran Kepala LKPP nomor 8 tahun 2023 tentang pedoman implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah dengan narasumber yang sudah sangat terkenal nih baik di darat maupun di laut karena memang kerjanya juga di laut ini kan, Mas Vidi Januardani. Baik Bapak Kasih. Ibu, aturannya aturan main masih seperti biasanya. Pemateri akan menyampaikan materi selama 45 menit ke depan dan kemudian kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab nanti sampai jam 3 sore. Dan di akhir sesi nanti ada daftar hadir yang wajib diisi untuk mendapatkan sertifikat. Baik, kepada Mas Vidi Januardani dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Satrio. Eh, saya izin mulai. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam selalu keberkahan. Yang saya hormati Pak Muji Santoso, selaku Direktur MSTC. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, yang saat ini masih eh, sangat luar biasa berkiprah untuk membawa apa ya, membawa pengadaan barang dan jasa menjadi semakin baik dan semakin menularkan ilmunya sebagai sebuah amal ibadah. Pak Muklis yang sudah fasilitasi kegiatan ini, Pak Satrio ya, sebagai moderator ini, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di Zoom hari ini. Ini sebenarnya saya baru di perjalanan juga, jadi makanya baru bisa bergabung. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna diskusi ini. Baik, mungkin tidak panjang lebar, saya akan coba menyampaikan beberapa hal terkait dengan keluarnya SE LKPP nomor 8 tahun 2023. Sebenarnya seandainya SE ini keluar dari awal, mungkin eh, kita mungkin kemarin-kemarin tidak akan apa namanya, tidak akan eh, berdebat panjang ya, debat kusir terkait dengan pedoman penggunaan tata cara penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tapi secara prinsip apa yang kita selama ini diskusikan tidak jauh dari apa yang dikeluarkan oleh LKPP sebagai pedoman dan petunjuk penggunaan produk dalam negeri, walaupun belum didetailkan secara detail lagi itu, karena SE ini masih umum ya, SE umum tanpa pedomannya eh, bagaimana menghitungnya. Nah, itu belum ada lagi tuh. Idealnya sih sebaiknya harusnya lebih detail bagaimana menghitung. Karena di dalam perintah SE ini ada diminta untuk menghitung berapa nilai komponen dalam negerinya minimal seperti apa. Nah, ini yang mungkin masih akhirnya menjadi ragu lagi gimana ini kan gitu. Tapi sekali lagi ini menjadi bahan diskusi yang menarik sehingga kita benar-benar taat terkait dengan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana target yang diinginkan pemerintah. Jadi kita akan bangga dengan produk dalam negerinya. Baik, saya akan coba share screen. Baik,
Di dalam SE ini memang judulnya adalah Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana SE nomor Kepala LKPP nomor 8 tahun 2023. Nah, latar belakang ini yang memang mendasari keluarnya SE ini. SE ini sebenarnya bukan sebagai peraturan hukum, tapi sebagai penjelasan terkait dengan peraturan hukum yang memang belum terdeliver secara detailnya. Nah, latar belakangnya sebenarnya penjelasan ini diberikan terkait dengan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Di dalam instruksi tersebut, Presiden menginstruksikan agar merencanakan, ya, mengalokasikan dan merealisasikan pengadaan barang jasa yang menggunakan produk dalam negeri di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Bahkan di tahun 2023 ini ditargetkan 95% dari belanja pemerintah, baik APBN dan APBD, menggunakan produk dalam negeri. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah teman-teman di kementerian lembaganya, di Pemdanya, sudah mencapai 95% menggunakan produk dalam negeri? Nah, ini yang agak repot menjawabnya. Apalagi ada direktorat apa kementerian lembaga teknis yang memang susah sekali untuk bisa menegakkan sampai 95% ini karena memang ruang lingkupnya banyakkan adalah produk-produk impor. Nah, ini adalah latar belakang sehingga munculnya SE ini. Yang berikutnya adalah dasar hukum. Ya, kalau kita lihat penggunaan produk dalam negeri sebenarnya rujukannya tetap pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang di situ mewajibkan menggunakan produk dalam negeri pada setiap pengadaan barang atau jasa kementerian lembaga atau BUMN, BUMD, badan usaha swasta yang mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara atau di PP-nya PP 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri dan di, diturunkan di Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagai perubahan terkait dengan Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan terakhir adalah ada Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022. Inilah yang sebenarnya mendasari terkait dengan ketentuan penggunaan produk dalam negeri. Kalau Bapak Ibu sekalian mengingat kembali, instruksi presiden itu banyak sekali. Di situ adalah memproteskan bagaimana protes penggunaan produk dalam negerinya. Baik itu terkait dengan penayangan produk dalam negeri dalam katalog, terus di dalam sirupnya, di dalam pencatatannya, pemberian preferensi, dan semacam itu. Nah, inilah yang sekali lagi yang tadi didasar sebagai penjelasan detailnya terkait dengan instruksi presiden ini. Sekali lagi harapannya adalah teman-teman apa ya mengingat kembali terkait dengan instruksi presiden nomor 2 tahun 2022 ini. Baik, ruang lingkupnya di dalam SE ini yang menjadi apa ruang lingkupnya adalah pertama adalah identifikasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, petunjuk penggunaan produk dalam negeri dalam melalui e-purchasing pada katalog elektronik, petunjuk penggunaan produk dalam negeri melalui e-purchasing pada toko daring, petunjuk penggunaan produk dalam negeri pada pemilihan penyedia melalui e-tendering, petunjuk penggunaan produk dalam negeri dalam pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung atau pengadaan langsung, terus pencatatan realisasi nilai produk dalam negeri melalui aplikasi SPC, dan tata cara pernyataan produk dalam negeri oleh pelaku usaha atau self declare-nya. Ya lagi ini adalah ruang lingkup yang nanti bisa dipedomanin teman-teman di dalam pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri untuk tahun 2024. Artinya kita sudah mulai menyusun kembali bagaimana penerapan penggunaan produk dalam negeri ini. Karena di 2023 ini sudah banyak juga yang sudah menerapkan, tapi masih banyak juga yang belum menerapkan terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Perpres 16, contoh Perpres 12 tahun 2021
maupun di dalam peraturan LKPP nomor 9 tahun nomor 12 tahun 2021 terkait dengan tata cara melalui metode melalui penyedia. Baik, yang pertama, pedoman pertama adalah terkait dengan penggunaan produk dalam negeri pada PBJP adalah satu adalah identifikasi penggunaan produk dalam negeri dalam PBJP. Satu adalah pada tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan, artinya gini, ketika kita bicara perencanaan di dalam proses pengadaan barang dan jasa, itu kan mulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pemilihan, sampai dengan nanti serah terima. Nah, di sini dijabarkan di dalam SE ini, satu, untuk pengadaan barang. Jadi tahap perencanaan ini untuk pengadaan barang, terutama barang yang merupakan produk industri. Nah, PPK itu di dalam mengidentifikasinya kuncinya cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Untuk pengadaan barangnya ya, adalah cek tkdn.kemenperin.go.id untuk memeriksa berapa nilai komponen dalam negerinya dan berapa nilai bobot manfaat atau BMP-nya, manfaat perusahaan atau BMP-nya. Jadi di sini, sekali lagi kuncinya adalah di sini, barang yang merupakan produk industri. Jadi teman-teman kalau industri berarti pabrikan. Contoh televisi, apalagi ya, televisi, proyektor, itu kan pabrikasi semua. Artinya laptop, segala macam, nah ini merupakan produk industri. Jadi satu-satunya cara ketika barang itu adalah barang industri adalah cek di web tkdn.kemenperin.go.id. Dengan ketentuan sebagai berikut. Dalam hal terdapat produk dalam negeri yang memilih nilai TKDN ditambah BMP-nya paling sedikit 40%, maka wajib menggunakan produk dalam negeri dengan TKDN paling sedikit 25%. Artinya setiap teman-teman mau belanja, merancang atau merencanakan pengadaan barang-barang, nah, kalau dicek di web TKDN-nya sudah ada TKDN plus BMP-nya 40% atau TKDN-nya sudah 25%, Bapak Ibu dinyatakan sebagai wajib. Ya, wajib menggunakan produk tersebut apabila sesuai dengan identifikasi kebutuhan. Yang kedua, PPK ketika kita mau tahap perencanaan itu kan pasti mencari ada nggak barang tersebut di Indonesia ataukah ada barang tersebut. Nah, di sini adalah ketika belanja barang, PPK diminta untuk ngecek di katalog. Gitu mau belanja laptop, belanja televisi, belanja scanner, cek di web katalog. Nah, di situ ada nggak barang itu? Oh, ada, kan gitu. Dalam hal produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%, sebagaimana huruf huruf A, tidak tersedia atau volume C tidak mencukupi kebutuhan berdasarkan data produk yang tercantum dalam katalog elektronik, maka PPK menggunakan produk dalam negeri yang memiliki TKDN paling sedikit 25%. Jadi tadi itu gabungan ya, BMP plus TKDN-nya, ternyata 40%, kalau nggak ada baru dicari yang minimal TKD-nya 25%. Dalam hal produk dalam negeri dimaksud tidak tersedia atau volumenya tidak mencukupi kebutuhan berdasarkan data produk yang dalam katalog elektronik, PPK menggunakan produk dalam negeri yang memiliki TKDN kurang dari 25%. Nah, kalau udah nggak ada, baru dicari yang di bawah 25% TKD-nya. Atau dalam hal produk dalam negeri sebagian dimaksud tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, PPK menggunakan produk dalam negeri yang dinyatakan oleh pelaku usaha sebagai self declare-nya. Jadi kalau ada yang punya TKDN, di atas cari yang 15 plus 25 jadi 40. Kalau nggak ada, cari yang 25% TKD-nya, BNP-nya ada yang 0, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 15, 12 misalnya. Kalau itu tetap tidak ada, cari yang di bawah 25%. Kalau tidak ada, cari yang produk dalam negeri
yang nanti di self declarekan oleh penyedianya bahwa produk itu adalah memang produk dalam negeri. Nah, nanti ada formnya. Nah, pada pengadaan barang dan jasa ini akan harus dicantumkannya di dalam spek teknis dan RUP. Jadi pada saat tahap perencanaan, begitu kita mengalokasikan anggaran tahun depan, misalnya belanja laptop, di situ kan sudah susun speknya. Spek barangnya sudah mencantumkan adalah spek produk dalam negeri yang nanti akan diumumkan di RUP 2024 adalah RUP yang memang taggingnya adalah tagging produk dalam negeri. Kalau kita contohkan semacam ini, ya. Pada saat teman-teman nyusun spesifikasi teknis berdasarkan identifikasi kebutuhan, kita sudah bisa melihat produk tersebut di mana di web TKDN, apakah barang tersebut masuk kriteria produk dalam negeri atau produk impor. Kalau memang sudah ada, tadi ada beberapa urutannya ya. Nah, di sini nanti disampaikan berapa nilai TKD-nya. Nah, kalau memang sudah ada, klik. Kalau memang tidak ada, nah ini nanti kita bisa minta ke penyedianya self declare atau pelaku usahanya bahwa dia punya barang itu, bahwa itu merupakan produk dalam negeri. Nanti ada formatnya semacam itu. Ya, ya. Yang kedua, pada saat nyusun spesifikasi, kan tadi contoh, saya butuhkan server ya sebagai backup cluster misalnya. Saya butuh prosesor Intel Core RAM 32 GB, storage 2 TB, layarnya 24 in. Nah, kan kita dulu suruh ngecek di web TKDN, ada nggak? Kalau ada, berarti kita cari, oh ada itu ternyata TKD-nya di atas 25%, BMP-nya 3%, belum sampai 40%. Nah, tetap karena ada sudah TKD-nya 25%, maka tetap menjadi barang wajib Bapak Ibu sekalian. Jadi kita cek dulu untuk setiap pengadaan barangnya. Nah, ini jadi disusunnya nanti jadi, nah ini setelah itu jangan lupa print screen ya sebagai bukti pada saat nyusun dokumen perencanaan pengadaan. Nah, nanti kita bisa menghitung kira-kira berapa nilai komponen produk dalam negeri, komponen dalam negerinya di pengadaan server tersebut. Ini adalah sekedar contoh saja bagaimana begitu kita ketahuan 26,76%, maka nilai komponen dalam negerinya kurang lebih eh, 26,76 dikalikan total nilainya 69,500. Jadi ini adalah menghitung berapa komponen dalam negerinya. Tapi untuk barang ini sekali lagi kita hanya mencari berapa berapa nilai TKD-nya di web TKD-nya. Nah, jadi pada saat perencanaan itu teman-teman sudah menyusun spek teknisnya, ya sudah disusun pada saat nyusun anggaran itu dilampirkan spek teknisnya. Nah, di sini kita sudah susun di dalamnya bahwa spek teknis tersebut sudah memiliki TKDN minimal 25% yang dikeluarkan oleh Kementerian Lembaga Perindustrian. Nah, di sini nilai TKD-nya berapa? 26,76. Jadi baru tahap perencanaannya ini kita pada nyusun spesifikasinya sudah sudah kita apa namanya sudah kita tetapkan nilai berdasarkan pengecekan kita di web TKDN. Itu adalah untuk pengadaan barangnya. Jadi kalau teman-teman beli barang, ya filosofinya tadi cek di web TKDN, di dalam speknya kita tentukan spesifikasinya adalah menggunakan produk dalam negeri yang punya TKDN di atas 25% berdasarkan web TKDN-nya. Clear ya sampai di sini. Nah, nah, pertanyaan berikutnya, tadi disampaikan bahwa barang yang produk dalam negeri adalah barang yang tadi yang industri. Nah, bagaimana yang bukan industri? Nah, contoh, ada makan minum, rumah makan Padang, eh, warteg, rumah makan apa lagi? Nah, itu kan bukan produk industri. Nah, terkait dengan itu, maka bagaimana petunjuk penggunaan produk dalam negerinya adalah pelaku usaha dapat membuat pernyataan bahwa barang tersebut merupakan produk dalam negeri dalam hal memenuhi kriteria satu, diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Dua, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerjanya warga Indonesia dan proses menggunakan bahan baku atau komponen seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Artinya inilah yang nanti diklaimkan sebagai barang yang bukan barang produksi industri, kurang barang produk industri. Nanti diklaimkan dengan surat declare.
Dia pelaku membuat yang bertanda tangan, nama NIK segala macam, nama perusahaan kalau ada, provinsi nomor teleponnya, berdasarkan data dukung terlampir bahwa produk misalnya makanan A atau kue A atau apa gitu ya, merek tipe spesifikasinya produsennya benar merupakan produk dalam negeri yang memenuhi kriteria A, B, C, D. Demikian surat pernyataan. Artinya barang-barang yang memang belum punya sertifikat PKDN dan bukan barang industri, maka nanti teman-teman hanya minta declare-nya, self declare-nya dari penyedia. Oh, ini memang produk dalam negeri, kan gitu. Ini yang nanti diharapkan ketika Bapak Ibu belanja pengadaan barang di dalam merencanakan pengadaan barangnya. Yang berikutnya adalah eh, produk dalam negerinya nanti di tagging di RUP-nya. Ada PDN, produk dalam negerinya. Oke, itu adalah pengadaan barang. Bagaimana kalau konstruksi? Nah, kalau konstruksi di dalam pedomannya, dalam hal paket pengadaan pekerjaan konstruksi ditunjukkan untuk pelaku usaha nasional, maka PPK mencantumkan tagging produk dalam negeri dalam spesifikasi teknis dan RUP. Nah, jadi pada saat perencanaan untuk konstruksi hanya tagging aja dalam negeri dan spek teknis dan RUP-nya. Ya, nanti RUP-nya di tagging dan spek teknisnya, nah spek teknisnya di tagging juga apa produk dalam negeri. Spek teknisnya ini adalah produk dalam negeri. Nah, kan gitu. Nah, sebenarnya di pekerjaan konstruksi bisa kita detailkan juga bahwa di sini ada ketentuan yang memang diminta. Sebentar, saya ininya. Ya. Nah, sebentar mana ini? Oke, yang berikutnya PPK itu diminta untuk menghitung nilai komponen dalam negeri minimal di dalam penghitungan nilai dalam yang dilakukan oleh PPK melalui konsultan perencananya. Nah, di sini artinya pada saat tahap perencanaan PPK sudah minta konsultan perencana menghitung perkiraan nilai produk dalam negeri minimal minimal yang akan digunakan. Artinya berapa sih secara total komponen dalam negerinya? Apakah 25%, 40%, semacam itu. Nah, ini yang nanti diminta untuk menghitung adalah konsultan perencananya. Nah, dihitung nanti berapa? Oh, ini Pak kurang lebih menggunakan produk dalam negerinya komponennya berapa persen semacam itu. Nanti dihitungnya. Nah, termasuk adalah pada saat untuk pekerjaan konstruksi, bahan-bahannya di penetapan spek teknis bahan-bahannya adalah menggunakan, mengidentifikasinya dengan menggunakan produk dalam negerinya berdasarkan web TKDE-nya. Ini saya tambahkan, mungkin hanya sebagai contoh-contoh saja, di dalam SE itu tidak ada. Ya, ini artinya nanti harus dibuktikan dengan misalnya print screen bahwa memang barang itu punya TKDN. Nah, tadi PK minta konsultan perencana konstruksi untuk menghitung nilai komponen dalam negeri minimum pada pekerjaan konstruksi. Artinya di sini akan dihitung oleh konsultan perencananya. Berapa kira-kira pekerjaan ini nilai komponen dalam negeri minimumnya. Nanti menghitungnya semacam ini, ya, nanti teman-teman bisa pelajari ya. Tapi artinya di sini yang menghitungnya biasanya kalau untuk konstruksi menggunakan penilaian di ASP-nya, berapa di tenaganya, bahan maupun peralatannya. Nah, ini nanti artinya ini adalah konsultan perencana yang nanti diminta untuk menghitung berapanya. Nah, dari sini nanti akan muncul, Pak, nilainya. Nah, berapa sih nilai komponen dalam negerinya? Nah, nanti ditentukan. Oh ya, dipastikan bahwa untuk bangunan ini saya minta ditetapkan bahwa minimal komponen dalam negerinya harus misalnya kalau di sini ketemu misalnya 82 minimal 70 semacam itu. Nah, itu nanti ditetapkan oleh PPK-nya bahwa komponen dalam negerinya di dalam pembangunan ini adalah kurang lebih menggunakan komponen dalam negeri kurang lebih 80% semacam itu. Nah, ini harus ditentukan kalau kita membaca di dalam SE tersebut. Nah, ini sekedar contoh saja. Itu untuk konstruksi. Sedangkan untuk jasa lainnya, dalam hal paket pengadaan jasa konsultan,
atau jasa lainnya ditunjukkan untuk pelaku usaha nasional ya, untuk perusahaan nasional, PPK mencantumkan tagging dalam negeri dalam spesifikasi teknis, KK, dan RUP-nya. Artinya, oh ini adalah produk dalam negerinya. Nah, berikutnya, PPK diminta untuk menghitung nilai komponen dalam negerinya, men- eh, menghitung nilai komponen dalam negeri minimum pada pekerjaan jasa konsultan, jasa lainnya yang akan dilaksanakan. Berarti mau nggak mau, PPK harus menghitungnya. Dalam hal PPK tidak bisa menghitung nilai komponen dalam negerinya, PPK dibantu oleh tim teknis atau tim atau tenaga ahli. Nah, jadi artinya apa? Oh, ini udah merancang dulu nih pada saat jasa konsultan perencana, jasa konsultansi maupun jasa lainnya sudah menghitung berapa komponen dalam negeri minimumnya. Ini saya kira contoh ya tadi di tagging di RUP-nya ya di RUP-nya sama di spesifikasi atau KK-nya menyampaikan bahwa ini adalah menggunakan produk dalam negerinya. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, ini yang perlu nanti PPK harus mulai belajar menghitung nilai komponen dalam negerinya. Nah, menghitung nilai komponen dalam negerinya di dalam SE ini tidak ada detailnya seperti apa, panduannya seperti apa. Nah, ini yang mungkin harusnya ada sehingga nanti contoh-contoh itu yang akan digunakan oleh teman-teman di dalam proses pelaksanaan PBJ-nya tiap harinya. Nah, ini sekedar contoh saja berapa nilai kan di sini minta nilai komponen minimumnya. Nah, nanti dibuatlah berapa sih nilai komponen minimumnya. Nah, kalau hasil penghitungannya PPK ketemu 87%, ya kita buat minimum misalnya 60%, 70%. Walaupun TKD-nya setelah kita hitung itu nyampe 87%. Kalau kita bisa nggak langsung 87%, bisa saja. Nah, artinya udah mengikat itu. Mau nggak mau nanti penyedia harus memenuhi kriteria 87% ini. Nah, ini yang sekali lagi eh, ini belum didetailkan. Ini sekedar contoh aja yang memang kita coba bagaimana menghitung nilai komponen dalam negeri minimumnya. Nah, untuk jasa konsultan ya menghitungnya kan ada tenaga, ada non personelnya. Ini sekali lagi sekedar contoh-contoh aja yang kita konekkan dengan surat edaran LKPP. Yang berikutnya adalah itu adalah di tahap persiapan, di perencanaan. Jadi udah panjang ini. Masalahnya yang sering terjadi di tahap perencanaan ini kita nggak sampai sedetail itu Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya apa? Mulai kita perbaiki di tahap perencanaannya sudah ada hitungan-hitungan semacam itu semua. Sehingga nanti di dalam pelaksanaannya kita sudah tinggal menetapkan atau mereview saja. Oke, langkah berikutnya adalah di tahap persiapan. Di dalam persiapan penggunaan produk dalam negeri, PPK melakukan review spek teknis atau KAK yang sudah disusun pada tahap perencanaan pengadaan untuk memastikan kewajiban produk dalam negeri. Ya, yang sering terjadi, PPK aja tidak pernah menyusun dokumen perencanaan pengadaan, apa yang direview. Melihat hal ini, artinya apa? PPK harusnya sudah melakukan penyusunan spesifikasi teknis yang memang sudah memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Begitu sudah diumumkan RUP, begitu PPK mau mengadakan dalam rangka persiapan pengadaannya, artinya direview dulu. Kira-kira barang yang akan beli, jasa yang akan kita beli, apakah sudah ada di dalam spek yang disusun waktu itu? Kan begitu toh? Ya. Nah, setelah ada untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi atau jasa lainnya, PPK menetapkan nilai komponen dalam negerinya minimum. Pada saat perencanaan itu disusun, baru nyusun aja nih ketemu 87%. Begitu mau ditetak, mau pengadaan setelah RUP-nya diumumkan, begitu mau pengadaan, baru nilai komponennya ditetapkan. Berarti ada penetapan oleh PPK-nya. Berapa kira-kira jasa konsultansi? Berapa pekerjaan konstruksi? Nah, kalau pekerjaan konstruksi, beberapa contoh di Kementerian PUPR itu sudah membuat threshold. Untuk bangunan gedung misalnya 60%, untuk bendungan 70%. Nah, itu adalah penetapan nilai komponen dalam negeri
minimal dalam spesifikasi atau KAK-nya. Nah, ya, jadi ini adalah pada saat setelah ketika PPK akan melaksanakan kegiatan atau persiapan pengadaannya. Ini adalah sekedar contoh saja, karena salah satu tugas PPK adalah mereview spesifikasi teknis, mereview spek yang tadi disusun yang sudah disusun pada saat perencanaan, nanti dibuatkan berita acaranya, berita acara reviewnya, nanti ditetapkan nilai komponen dalam negeri minimalnya berapa, ya, di dalam persiapan pengadaannya. Artinya yang kedua di spesifikasi teknisnya, nah, sudah ditentukan, ditetapkan berapa speknya seperti apa yang sudah memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Jadi ada penetapan speknya, ya. Penetapan speknya ditandatangani oleh PPK bahwa spek tersebut adalah menggunakan produk dalam negeri berdasarkan web TKDN, nilainya di minimal 25% misalnya contoh semacam itu. Itu sudah ditetapkan. Artinya apa? Spesifikasi yang disusun pada saat perencanaan itu kalau memang sama dengan yang direncanakan, maka tinggal ditetapkan. Kalau yang nggak sama, direview, apakah perlu diganti speknya karena speknya discontinue. Setelah direview dan memang harus diganti, lalu ditetapkan speknya. Jangan lupa spek tadi atau spek teknis atau KK-nya adalah tetap merujuk ke produk dalam negeri, terutama yang punya TKDN di atas 25%. Ya, oke. Setelah PPK melakukan persiapan pengadaan, di speknya sudah ditentukan ini TKD-nya berapa, nilai komponen komponen dalam negerinya minimum berapanya sudah ditentukan, kan dikirim ke mana? Ke pejabat pengadaan atau ke Pokja pada saat tahap persiapan pemilihan. Nah, teman-teman pejabat pengadaan atau teman-teman Pokja melakukan review spesifikasi teknis atau KK yang sudah ditetapkan PPK untuk memastikan kewajiban menggunakan produk dalam negerinya. Kewajiban produk dalam negeri tersebut dicantumkan dalam dokumen pemilihan. Artinya apa? Begitu sudah direview barang itu memang memenuhi kriteria penggunaan produk dalam negeri, kriteria wajib, maka nanti tentukan di dalam dokumen pemilihan oleh pejabat pengadaan atau oleh Pokjanya. Nah, reviewnya tadi dari situ disepakati dokumennya ya udah ya speknya sudah yang ditetapkan oleh PPK ada TKDE-nya segala macam. Nah, dari sini nanti PPK Pokjanya bisa menetapkan wah memang ini menjadi wajib nih ya. Yang kedua, wah ini kalau nilainya di atas 1 miliar, di atas HPS 1 miliar dan ada produk dalam negerinya ya yang mempunyai barang maksimal 25%, maka minimal 25%, maka dapat diberikan preferensi 25%. Artinya itu yang harus dilakukan oleh pejabat pengadaan atau Pokja. Cuma kalau pejabat pengadaan tidak memberikan preferensi harga karena tidak ada kompetisi. Hanya persyaratan dokumennya adalah merujuk ke produk dalam negeri. Sedangkan untuk Pokja, untuk yang tender atau tender cepat, nanti di dalam dokumennya harus di state terkait dengan pemberian preferensi harganya apabila nilai HPS-nya di atas 1 miliar dan ada TKDN barangnya di atas 25, minimal 25%. Nah, Pokja pada saat menyusun dokumennya atau pejabat pengadaan saat menyusun dokumennya nanti dicantumkan. Misalnya persyaratan teknis, menyampaikan identitas, tipe, jenis, merek yang ditawarkan, tercantum dengan lengkap dan jelas dengan disertai nilai TKDN. Nilai TKDN sesuai dengan daftar ini. Artinya itu harus ditentukan. Ketika memang diberikan preferensi, disampaikan di dalam persyaratan harga bahwa nilai TKDN sesuai dengan daftar, apabila misalkan akan mendapatkan preferensi harganya. Artinya ini adalah di ranahnya Pokja. Kalau teman-teman Pokja bisa melihat di dokumen pengadaan barangnya, itu sudah ada Bapak Ibu sekalian. Di poin 9. Atau kalau di konstruksi ada poin 6, formulir dokumen lainnya atau menyampaikan formulir TKD-nya. Ya. Nah, itu semua nanti dituangkan di dalam tata cara persyaratan administrasi teknis dan harga sehingga nanti teman-teman penyedia bisa membaca semua itu. Nah, terus pemberian preferensi harganya
Kalau di barang ada di LDP di poin 6 pendaya produk dalam negerinya mau dikasih berapa persen? 25% atau apanya. Oke. Jadi itu untuk tender nih, untuk pengadaan barangnya. Kalau memang untuk purchasing gimana? Untuk pengadaan barang, pejabat pengadaan atau PPK mencari barang sesuai dengan prioritas penggunaan produk dalam negeri sebagaimana tercantum dengan angka 1 huruf A butir 1. Pejabat pengadaan atau PPK memeriksa kesesuaian nilai TKDN produk yang tayang dalam katalog dengan nilai TKD yang tercantum. Nah, artinya ini begitu teman-teman mau purchasing, cek dulu barang itu TKD-nya, TKD-nya sesuai nggak dengan linknya. Jangan-jangan TKD-nya tidak sesuai punya TKD-nya orang semacam itu. Nah, ini harus dicek oleh pejabat pengadaan atau PPK pada saat melakukan pembelian melalui purchasing. Nah, nanti dilihat TKD-nya apakah sudah ada yang BMP plus TKD-nya sampai 40% ataukah hanya yang cuma BMP-nya 0, TKD-nya 25% atau memang di bawahnya atau memang tidak ada sama sekali produk dalam negeri artinya produk dalam negeri tapi belum punya sertifikat TKDN atau memang terakhir adalah barang impor. Artinya ini yang harus nanti teman-teman lakukan pada saat persiapan dan pemilihan penyedia melalui katalog. Kalau tender gimana penerapannya? Petunjuknya seperti apa? Nah, untuk tender dalam hal hanya ada satu barang atau jasa pada paket tender atau seleksi, peserta mengisi presentase nilai produk dalam negeri dari penawaran harga pada aplikasi pengaman Apindo. Ya, jadi nanti penyedia ketika memang hanya ada satu tender, nanti penyedia bisa memasukkan berapa presentasi nilai komponen dalam negerinya melalui aplikasi Apindo. Dalam hal itu satu, apabila contoh ini ya, apabila kalau itu satu, apabila lebih dari satu, maka nanti tinggal checklist Bapak Ibu sekalian. Ini PDN apa enggak? Ini PDN apa impor? PDN apa? Ini bukan TKD yang di checklist adalah PDN. Nah, penyedia menyampaikan ini PDN, PDN. Oh ini impor. Kalau impor berarti tidak di checklist. Nanti artinya ini yang harus dilakukan oleh teman-teman penyedia pada saat memasukkan penawaran. Dan ini Bapak Ibu harus disampaikan pada saat unleashing sehingga mereka tahu oh bagaimana tata cara pengisian PDN ini karena banyak juga teman-teman penyedia ini pelaku usaha ini tidak paham terkait dengan bagaimana pengisian produk dalam negerinya pada saat menawarkan di tender ketika hanya ada satu atau ketika lebih dari satu item barang semacam itu. Nah, pada saat pembukaan, nah di situ akan muncul bisa diunduh. Nah, itu ada kalau di konstruksi ada formulir TKDN. Kalau itu nanti disyaratkan terkait dengan diberikan preferensi harganya. Nah, ini tadi dalam hal lebih dari satu paket tender atau seleksi menyatakan setiap barang ditawarkan. Nah, itu ada penawarannya, Pak. Nah, ya ada penawarannya yang bahwa ini adalah produk dalam negeri apa tidaknya. Sehingga nanti akan kebaca dengan jelas. Kan gitu ya. Nah, setelah penyedia melakukan checklist penawarannya baik itu yang ketika satu atau banyak di sini, selanjutnya Pokja melakukan klarifikasi atas pernyataan penyedia, mohon maaf ini salah ketik ya. Ya, produk dalam negeri yang disampaikan oleh peserta. Artinya apa? Yang ditawarkan benar nggak ini PDN? Jangan-jangan impor. Kalau lo PDN, mana web KDE-nya? Harus sampaikan. Kalau memang bukan barang industri, bukan non industri, mana surat self declare-nya. Nah, ini artinya diklarifikasi. Pokja pemilihan memberikan preferensi terhadap barang yang mempunyai TKDN paling sedikit 25% pada pada paket pengadaan yang memiliki HPS paling sedikit di atas 1 juta. 1 miliar, mohon maaf 1 miliar. Artinya apa? Cek nih TKD-nya. Jadi setiap item yang punya TKDN di atas 25%, nanti ketika HPS-nya di atas 25%, maka nanti diberikan preferensi harganya pada saat tendernya. Oke, ya, clear ya teman-teman semuanya pada saat tender. Bagaimana pada saat tender cepat? Nah, sama penyedia itu dalam hal hanya terdapat satu item barang atau jasa dalam paket tender cepat, peserta mengisi presentase nilai produk dalam negeri dari penawaran harga pada saat pelaksanaan reverse auction pada aplikasi SPSE. Jadi nanti ada
ada kolomnya Pak, Bapak Ibu sekalian. Berapa nilai komponen dalam negerinya, presentasenya, nanti tinggal ngisi dia. Tapi kalau memang lebih dari satu, nanti ada fitur checklistnya Bapak Ibu sekalian. Ini PDN, impor, PDN, impor, nah, semacam itu. Nah itu nanti akan terakumulasi di dalam prosesnya. Setelah pemasukan penawaran pembukaan, Pokja pemilihan melakukan klarifikasi atas pernyataan produk dalam negeri yang disampaikan oleh peserta. Loh ini kok katanya PDN, loh ini kan barang impor segala macam. Itu yang nanti perlu diklarifikasi di dalam petunjuk penggunaan produk dalam negeri di SE nomor 8 tahun 2023. Berikutnya, untuk penunjukan langsung dan pengadaan langsung ini selalu diabaikan karena nggak terlalu kelihatan, jadi kadang-kadang dilewatin di sini. Nah ini sama, dalam hal ada satu item barang pengadaan langsung atau penunjukan langsung, pelaku usaha mengisi presentase nilai produk dalam negeri dari penawaran harga pada aplikasi SPC. Kalau satu, kalau lebih dari satu, maka pelaku usaha menyatakan setiap pengadaan didapatkan tinggal checklist saja mana PDN apa enggak, PDN enggak, semacam itu. Nah, setelah dibuka, setelah pembukaan, Pokja atau pejabat pengadaan melakukan klarifikasi atas pernyataan produk dalam negeri yang disampaikan oleh pelaku usaha. Berikutnya, di dalam pedoman ini juga setiap yang prosesnya tadi itu by system ya, ketika proses pengadaannya dilakukan secara manual, maka Bapak Ibu diminta melakukan pencatatan realisasinya dalam aplikasi SPSE. Di situ adalah pengisian adalah pencatatan realisasi nilai produk dalam negeri melalui e-kontrak, artinya yang sistem melalui e-kontrak. Jadi Bapak Ibu mengisi e-kontraknya, di situ ada fitur untuk nilai produk dalam negerinya dan ada nilai untuk usaha mikronya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik di surat perjanjiannya, di situ ada fiturnya, tinggal Bapak Ibu mengisi, para PPK-nya untuk mengisinya ya. Nah, di sini berdasarkan penawaran penggunaan produk dalam negerinya. Nah, ya, ini adalah diisinya. Sedangkan untuk yang dilakukan secara non tender atau manualnya, maka nanti Bapak Ibu melakukan pencatatan non tender. Ya, ada di aplikasi, begitu melakukan pencatatan akan muncul fitur untuk nilai produk dalam negerinya. Baru terakhir di pedoman ini, Bapak Ibu sekalian, pelaku usaha yang belum punya sertifikat TKDN atau yang barang non industri yang belum punya sertifikat TKDN, nanti diminta surat untuk menyampaikan surat self declare bahwa ini adalah memang produk dalam negeri, tapi belum punya sertifikat TKDN atau memang barang tersebut barang yang diimpor tapi dilakukan modifikasi, dilakukan assembling, dilakukan di dalam negeri, walaupun sebagian atau seluruhnya bahan atau sebagian atau seluruhnya tenaganya menggunakan barang atau produk impor atau produk dalam negerinya. Nah, self declare-nya ini ya sebenarnya hanya untuk barang yang bukan industri, maunya begitu ini. Jadi bukan harapannya yang industri itu semuanya masuk ke web TKDN. Tapi kan sekarang masih banyak sekali barang-barang produk dalam negeri yang belum masuk di web TKDN-nya. Nah, kalau melihat panduan ini, emang hanya yang bukan merupakan produk industri. Kayak makan minum, kan ada yang nggak masuk industri semacam itu. Dengan kriteria, diproduksi, dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan produksi di Indonesia menggunakan seluruh atau sebagian tenaganya, proses menggunakan bahan baku atau komponen seluruh atau sebagian produk negerinya. Jadi ini adalah petunjuk ketika memang belum ada sertifikat TKDE-nya. Nah, ini adalah tadi itu sudah diminta tinggal mengisi, penyedia tinggal melakukan self declare-nya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini artinya ini hanya mengingatkan kembali ke Bapak Ibu sekalian bahwa proses LKPP sudah mengeluarkan surat edaran pedoman terkait dengan penggunaan produk dalam negeri, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan panduan ini sebagai pedoman untuk penerapan penggunaan dalam negeri di dalam proses pengadaan barang jasa pemerintahnya. Mudah-mudahan ini akan semakin memudah. Kenapa? Karena di 2022 mungkin teman-teman sudah melakukan ini, tinggal ini adalah menguatkan saja. Karena mungkin tadi saya sampaikan ada yang sudah benar-benar menerapkan, ada yang hanya mungkin malah belum diapa-apain, masih aja
eh, dengan status yang belum prioritas penggunaan produk dalam negeri. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa apa ya menjelaskan sedikit terkait dengan pedoman penggunaan produk dalam negeri dengan SE nomor 8, LKPP nomor 8 tahun 2023. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Makasih Mas Widi. Eh, Nah, ini suratnya judulnya pedoman ya, tapi kayaknya belum cukup bisa dikatakan pedoman ini ya, karena masih banyak eh, ya, artinya terkait perhitungan tadi ya, sama ini diimpor juga di sini nggak disinggung sama sekali ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Pak Pujianto nih Mas terkait alkes ini apakah masih boleh impor karena terkait lebih apa namanya lebih familiar, lebih nyaman menggunakan yang apa produk impor daripada alkes yang dalam negeri ini. ya, Monggo silahkan Mas Didi. ya. Secara secara prinsip kan tetap karena sudah ditentukan ya, sudah ditentukan oleh apa? Oleh pemerintah melalui undang-undang maupun PP. Artinya kewajiban penggunaan produk dalam negeri ketika sudah ada punya sertifikat TKDN di atas 25% dan BMP-nya 15% atau 40% atau sertifikat TKD-nya udah 25%, maka menjadi wajib, Pak. Ya, walaupun tadi itu Ya, nyaman nggak nyaman. Artinya kewajiban ini yang nanti ya karena sudah ditentukan, sudah diwajibkan oleh pemerintah, harapannya adalah teman-teman yang di rumah sakit sudah mencoba mensosialisasikan terkait dengan barang-barang yang menggunakan produk dalam negeri. Seandainya memang tidak bisa atau hal-hal yang teknis, yang pastikan adalah identifikasi kebutuhan. Seperti apa identifikasi kebutuhannya? Itu yang nanti bisa mendeliver yang bisa sebagai justifikasi yang digunakan oleh BPK. Kurang lebih begitu, Pak. balik lagi ke ini ya, justifikasinya harus memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya Mas ya. Betul. Ya. Oke Mas, ini sudah ada yang raise hand dari Pak Sudirman ini. Silahkan Pak Sudirman. Iya, Pak. Halo, Pak Sudirman, Halo? silahkan. Makasih Pak Moderator. Ya, Pak. Ya, ya. Makasih Pak Moderator. Pak Pidi, gimana suara Ya, saya? ya bisa dengar jelas Pak, silahkan. Pak Sudirman Ya, dari mana? makasih. Perkenalkan diri dulu. Ya, ya. Makasih Pak. Saya Pak Sudirman dari UKPBJ Ketapang, Oh ya, silahkan. Kalimantan Barat ya. Udah biasa juga dengan Pak Pidi nih. Sore Pak Pidi. Sore, Pak. Ya. Kayaknya ada gangguan jaringan Pak Sudirman. Iya, iya Pak. Lanjut nih Pak Moderator kasih pencerahan. Ya, Oh gitu ya. ya, Halo. Halo, gimana Pak? ya, silahkan Pak. Sudah cukup jelas ya? Jelas? Ya, Ya, makasih Pak Pidi. Langsung saja Pak. Pak, kami sekarang sudah lagi nyusun kerjasama dengan tim teknis KPA atau PPK di PUPR Pak. Kebiasaan di Ketapang nih Pak, mungkin tadi yang Bapak sampaikan itu kan yang ideal Pak. Selalu disusun oleh konsultan perencana gitu Pak ya. Betul. Nyatanya teman-teman di eh, kami di UKPBJ Ketapang di lingkup OPD Pemerintah Kabupaten Ketapang Kalbar ada juga yang disusun oleh tim teknis. Tapi nggak ada masalah lah tim perencana bahasanya dari teman-teman teknis di PU. Yang penting mereka tahu teori atau perhitungan mekanisme perhitungan TKDN. Kemarin kami sudah ikut jumpa beberapa kali. Sekarang kita lagi praktek nih Pak untuk perhitungan TKDN. Namun kendalanya ternyata tidak segampang teori yang Pak Pidi sampaikan tadi. Setelah kita berpraktek, ternyata kita harus juga memperhitungkan supply and demand, Pak. Atau rantai ya, pasok maksud saya. ya, betul. Contoh saja.
ketika kami nyusun Pak, kalau kami mau mengikuti instruksi Impres 2 atau SE8 inilah katakan. Kalau kita mau tinggi, contoh kita ngikutin standar Kepmen 602 2023 minimal katakan di jalan ini 70% ya Pak. Itu mungkin memang hanya sebagai acuan atau pedoman. Pada kenyataannya, yang selama ini bahan material yang ada di Kabupaten Ketapang, itu contoh kalau kita lihat yang mayor-mayor saja ya Pak ya. Ya. Itu aspalnya ternyata merek sel, bukan merek Buton gitu loh Pak, yang sudah tinggi TKDN-nya atau apa. Kemudian yang lain-lain juga seperti itu. Di Kalimantan ini ternyata Pak, banyak juga barang merek yang belum jelas, belum didaftarkan TKDN-nya juga. Jadi kemarin kami mentoknya di situ. Berarti kita harus survei pasar lagi, nanya ke penyedia, yang penyedianya juga nggak tahu apakah ini TKDN atau bukan gitu. Tapi kita kan bisa bantu cari di TKDN Kemenperin Pak, nggak masalah. Yang penting kita tahu mereknya gitu loh. Tapi ternyata Pak, maksud saya yang ingin saya tanyakan, jangan sampai mau apa caranya gimana Pak untuk mensiasati seperti ini ketika bahan material yang ada di Kabupaten Ketapang katakan atau di wilayah teman-teman barangkali di UKPBJ di mana yang nun jauh dari Jakarta atau sekitaran Jawa Sumatera barangkali gitu kan. Tapi saya memang berpikir Pak bahwa Kementerian PU menetapkan itu minimal 70. Tentu mereka sudah berdasarkan survei pasar yang lazim dijual barangnya. Tetapi kenyataannya di daerah kami seperti ini Pak, setelah kami cek itu hanya sekitar 27, atau berapa 24, berapa merek sel Pak, aspalnya Pak, merek sel. Nah, jadi ini menjadi kendala, bahkan juga banyak barangnya yang tidak ketemu atau mungkin di satu sisi kami belum canggih Pak mencari merek di TKDN Kemenperin ini karena kadang-kadang bahasanya kata kuncinya itu agak ribet ternyata setelah kita praktek. Itu ternyata agak sulit Pak. Yang ingin kami tanyakan Pak Pidi, walaupun saya ini mohon maaf berputar-putar tadi, mungkin Bapak sudah bisa menangkap gambarannya. Kalau umpamanya ternyata kenyataan bahan material bangunan hanya yang terjadi selama ini seperti itu di wilayah kami, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini, Pak? Kemudian yang kedua, saya tadi tertarik bagaimana perlakuan ketika itu belum, tapi kita yakin dia PDN, seberapa laku itu self-declare. Self-declare bahwa itu PDN. Di dalam kita perhitungan TKDN karena kan Pak Pidi pun tadi sudah menyampaikan di dalam setiap tahapan maupun tahapan persiapan maupun tahapan review ini kan juga Pokja harus menanyakan Pak berapa sih angka komitmen TKDN rencananya kaitannya nanti ya tentu hal yang lebih besar ketika HPS-nya di atas 1M kita akan menerapkan preferensi harga bagi komponen barang di pekerjaan konstruksi itu yang ternyata memenuhi nilai TKDN minimal 25% ke atas. Mungkin itu Pak Pidi yang dapat saya tanyakan dulu untuk kesempatan ini sambil memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Moderator, Pak Pidi. Mudah-mudahan bisa mencerahkan pertemuan di Zoom kita hari ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sudirman. Silakan Mas Widi. Baik, sebentar. Ini bateraiku habis. Baik Pak Sudirman, kalau kita kembali ke Perlem 12 tahun 2021, di situ disampaikan tahapan pertama adalah menyusun spesifikasi teknis. Spek kebutuhan kita seperti apa, Pak? Ya. Nah, termasuk nanti spek tadi bisa dipenuhi produk dalam negeri atau tidak, terutama yang punya sertifikat TKDN. Nah, yang kedua adalah Bapak diminta untuk melakukan analisa pasar. Ya, berdasarkan identifikasi kebutuhan, kita kan melakukan analisa pasar. Yang tadi sampaikan misalnya aspal. Aspal ternyata di wilayah Bapak itu adalah aspal impor. Kan begitu toh? Ya. Itu pasarnya. Kalau kita cari yang TKDN nggak ada itu, Pak. Kalau ada, harus dikirim dari daerah luar, itu kosnya yang tidak masuk juga. Karena biayanya besar, misalnya semacam itu. Betul.
Iya Ya, Pak. artinya Ya. itu yang nanti Bapak tuangkan di dalam deskripsinya atau gambaran pekerjaannya. Kenapa Sami tidak bisa memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri? Karena barang itu nggak ada. Artinya kalau saya tetapkan misalnya gini, contoh yang sederhana sekali adalah semen ya. Di semen di wilayah Bapak itu kan nggak ada semen Gresik misalnya. Padahal itu TKD-nya tinggi. Nah, pasarnya nggak ada di situ. Adanya semen impor. Mm-mm. Nah, kan berarti kan kita nggak bisa mensyaratkan harus semen semen Gresik tadi. Kenapa? Nggak ada di pasarnya di situ. Kalau ada, biayanya kan lebih buas, lebih besar. Nah, artinya itu yang harus kita sampaikan, Pak, di dalam dokumen kita, di dalam penentuan produk dalam negeri. Akhirnya kami nggak bisa menentukan sampai 70% seperti PUPR. Ya, karena barang di lokasi kami itu tidak ada barangnya. Jadi jangan dipaksa, Pak. Tapi semuanya Bapak tuangkan di dalam justifikasi bahwa ini hanya muncul sini karena apa? Aspalnya. Karena memang tidak ada aspal yang produk dalam negeri. Atau Bapak mencoba eh, apa yang namanya? Komunikasi. Dulu waktu Rakornas kemarin Pak Deputi kan menyampaikan terkait dengan aspal buton. Bahkan itu sudah ada di Ya, katalog lokalnya. Nah, betul. kita coba antar daerah ini mengkomunikasikan, bisa nggak aspal buton produk dalam negeri itu masuk ke wilayah kita? Nah, artinya itu yang Izin, nanti harus izin, digandeng i- pasarnya. izin Pak Pidi, Harapannya izin, ya, izin menambahkan itu yang agak memikat Pak, karena biasanya kan kita membeli produk. ya, Artinya sebenarnya gawe besar kita atau niat besar kita memang bagaimana berarti kita berkomunikasi ke produk apa badan usaha yang memiliki AMP berarti ya Pak kan? ya, ya, ya. Makanya kita harus melakukan pendekatan dulu nih, Pak. Kira-kira bisa nggak sih sebenarnya aspal buton kita itu masuk ke wilayah kita? Kan gitu itu. Nah, nanti mereka Iya, akan menghitungkan kok, mereka akan hitung kos kan, Pak. iya. Nah, nanti itu nanti dibuat analisanya. Harapannya sekali lagi ya kita bisa memanfaatkan aspal buton itu. Tapi kalau sampai kita gini, aku pokoknya maunya aspal buton, gitu. Bisa nggak mereka menyediakan itu? Nanti mereka akan hitung, Pak, kalau dengan aspal buton nilainya segini, Pak. Dengan aspal sel nilainya segini. Artinya itu sebagai pembanding. Tapi bisa nggak masuk barangnya itu? Jangan sampai nanti begitu saya paksa pakai aspal buton, ternyata nggak bisa masuk, Pak. Prosedurnya terlalu berbelit-belit semacam itu. Nah, kita di level pemerintahan, kabupaten atau kotanya bisa komunikasi dengan katalog-katalog yang punya ya, aspal buton itu kalau nggak salah yang kemarin di mana itu ya. Nah, itu kira-kira bisa nggak mensuplai wilayah kami? Nah, itu nanti begitu bisa supply, artinya kita tinggal komunikasikan ke para kontraktor atau para EMP-nya adalah wajib menggunakan aspal buton ini. Nah, Bapak juga kan harus menghitung ya, Pak, nilainya. Iya, Kira-kira kalau menggunakan aspal buton berapa? Jangan-jangan nilainya bisa 25% lebih mahal daripada dengan aspal sel. Nah, itu nanti betul. akan berdampak hitungan kita, Pak. Jadi itu yang Mm-mm. harus nanti Bapak tentukan dulu. Artinya kita kita giring pasar-pasar produk dalam negeri masuk ke sana, Pak. Tapi tetap seandainya memang tidak bisa, ya Bapak jangan syaratkan. Ya, saya paksa nih, pasti nggak akan dapat itu, Pak. Cuma nanti di justifikasi, di spesifikasi teknis bahwa barang ini memang tidak tersedia produk dalam negerinya, kan begitu. Walaupun di web TKDN sudah muncul, karena pasarnya nggak masuk ke situ kan gitu. Kurang lebih Betul. begitu Pak Sudirman. Nah, itu yang bisa Maksud kita saya, jawab. Ya, iya, iya. Makasih Pak. Betul. ya, Makasih masukannya, pencerahannya. Maksud saya Pak, Pidi tambahan dikit, izin Pak. ya. Kan
katakan umpamanya kalau ternyata kita juga memperhatikan supply Pak yang selama ini sudah terjadi di wilayah kita. Katakan umpamanya ketika kita hitung bersama PPK atau KPA saat ini, ternyata kemarin kami katakan ketemunya hanya 35% Pak. Itu kira-kira nanti gimana Pak konsekuensinya? Itu yang agak kami khawatirkan kaitan dengan seperti klaim 602 minimal 70% gitu loh maksud saya itu Pak. Itu kira-kira pencerahan dari Pak Pidi gimana kira-kira? Mohon Ya, tanggapan Pak. kan kita sudah buat analisis ya Pak, sudah ada justifikasi tertulis ya, dibuat tertulis ya, tim Ya, teknis dan itu membuat ini, dan memang nggak bisa mencapai 70%, ya sudah, mau diapain? Kan kita sudah upaya Pak. Artinya kita, kalau kita lihat dari ketentuannya, kita sudah memprioritaskan produk dalam negeri, tapi pasarnya belum ada. Gitu. Kita sudah mencoba menghitung, merumuskan biar TKD-nya tinggi. Ternyata nggak cukup juga, nggak mencapai yang sebagai target misalnya itu. Ya, yang penting semua justifikasi Pak. Kalau kita pasar bisa nggak Pak? Tetap nggak bisa kan? Iya, ya, begitu. Jadi menurut saya sekarang adalah semua tuangkan di dalam justifikasi teknis Pak. Ya, mau nanti siapapun yang mereksa, ini loh, saya sudah lihat pasarnya nggak ada, eh, kondisinya semacam ini, kami sudah analisa pasarnya semuanya ini, ya sudah. Nah, kami sudah mencoba upaya, misalnya mengundang apa yang aspal tadi ke wilayah kita, bisa bisa masuk produknya di sini, kan begitu. Ternyata ya, belum ada yang mau masuk juga ya, karena mungkin belum deal dengan harganya, misalnya. Kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Kecuali betul. kecuali Bapak hanya purchase-nya langsung, Pak. Ke AMP hanya jasanya, aspalnya kita yang purchase. Nah, itu kan bisa. Artinya, oke, aku jasa kamu, oh nanti ini bahan aspalnya dari saya. Saya akan purchase langsung di katalog lokalnya begitu. Nah, itu kalau itu bisa, Pak. Itu mungkin bisa ngikat malahan. Gitu. Tapi ya memang perlu effort yang luar biasa, Pak. Oke. Gimana Tapi Pak kalau Darman? Bapak sudah menghitung, sudah merumuskan, sudah memprioritas ke penggunaan produk negeri, artinya gugur kewajiban kita untuk menggunakan produk dalam negeri, Pak. Ya, kan sudah kita hitung, kita udah analisis segala macam, ketemunya semua segitu mau diapain? Kurang lebih begitu ya, Pak. Ya, Nah, makasih Pak Pidi. Mungkin yang nomor 2 Pak ya, Pidi, tambahan self ya, declare dalam baik. pencatatan Terkait the self ini. declare, kalau melihat di pedomannya, itu kan hanya barang yang bukan barang industri. Ya, bahasanya kan begitu. Misalnya tadi saya contohkan makan minum. Nah, begitu makan minum bukan industri, maka itu bisa self-declare. Nanti penyedia yang pelaku usahanya yang mengisi datanya, tanda tangan, selesai urusannya, Pak. Tapi kalau ada barang industri yang belum punya TKDN, tapi dia PDN, ya nggak apa-apa, buat aja self-declare, Pak. Gitu. Artinya, ya udah kamu buat surat pernyataan bahwa kamu memang barang industri, tapi memang belum punya sertifikat TKDN, atau sedang mengurus TKD-nya, atau memang tidak mengurus TKD-nya, misalnya semacam itu, buat aja surat declare-nya, Pak. Jadi Gitu. kita pakai di perhitungan kita seperti apa Pak? Kalau kalau diperhitungkan nggak bisa dihitung, Pak. Nol berarti Pak ya? Ya nol. Ya, contoh apa ya? Yang sederhana banget itu Material ya. terpal misalnya. Terpal itu dia ada Ya. pabriknya di Indonesia, tapi Tapi belum dia terdaftar nggak punya barangkali. sertifikat TKDN. Nah, pasti kita Betul. kasih nol kan, Pak? Ya, tapi Iya, PDN. karena faktanya Pak Pidi di bahan-bahan material kami ketika kita runut satu-satu, nggak tahu nih Pak Pidi mungkin apa kata kunci kami yang kurang pas. Tapi seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak dipungkiri masih banyak produk industri yang mungkin belum keluar sertifikat TKDN-nya. Mungkin atau Betul, bahkan belum didaftarkan gitu loh Pak maksud saya. betul, Pak. Betul. Ya, ketika memang belum ada sertifikat TKDN-nya, ya sudah nol, Pak.
tapi PDN. Gitu aja. Jadi kita jangan mumet sendiri, Pak. Kita hitung sendiri, wah, terpal berapa TKD, wah, kerjaan kita masih banyak, Pak. Masih Ya, artinya banyak gitu. kalau nggak ada nol, tapi bahwa itu adalah PDN. Karena apa? Kata penyedia ini, Pak, ada pabriknya kok di Tangerang, ada pabriknya di Jakarta kan. Gitu. Kurang begitu, Pak. Ya. Ya, makasih Pak Bidi, Pak Moderator, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Dirman. Ya, Ya Pak, sama-sama Pak. ya. Baik, Mas Widi. Ya, Ini oke. sambil ada pertanyaan lagi ini dari saya nih. Ini terkait di SE ini kan survei PPK ini di sini kok dibatasi di katalog elektronik ya. Kenapa tidak dibebaskan gitu? Artinya di luar katalog elektronik atau di survei pasar lah katakanlah seperti itu ya. Itu kenapa, Mas? Ya. Nah, ini yang mungkin yang inisiatornya nih mungkin harus ditanyakan ya. Tapi kalau saya tangkap begini, karena filosofinya itu barang ya, barang ya. Barang kan rata-rata sudah ada di katalog nih. Artinya kalau teman-teman cari di Kobers yang lain, ada barangnya, tapi kan nggak ada TKD-nya, Pak. Gitu. Jadi yang kalau saya tangkap, kalau teman-teman nyarinya di katalog, kalau ada, itu langsung ada link katalognya. Itu. Begitu ada link katalognya, begitu dicek di web TKD-nya, begitu klik, oh bener nih barangnya. Nah, artinya itu memudahkan. Tapi kalau teman-teman mencarinya di e-commerce yang lainnya, kan nggak ketahuan. Ini TKD-nya berapa? Harus nyari lagi di web TKDN. Mungkin ini untuk mempermudah saja mungkin Pak Satrio. Mungkin karena Gitu. ini juga ya kebijakan pemerintah untuk ini ya transformasi digital pengadaan itu ya kali ya. Jadi Ya, bisa belanjanya juga. diarahin ke e-purchasing juga gitu. Ya, ya terutama di barang ya, karena barang Ya, kan LKPP ini kan sedang memperbanyak katalognya ya sampai 5 juta lebih dari itu. Artinya barang-barang yang selama ini dibeli itu kan cenderung sudah ada di katalog. ya, Karena sudah ada cenderung katalog, kenapa kamu nyari yang lain? Ya udah cari di katalog aja. Di situ ada barangnya, ada harganya, ada pasarnya, ada TKDN-nya, lengkap gitu. Itu aja ya, sih sebenarnya kalau saya untuk mempermudah aja teman-teman gitu. ya. Kemudian ini ada pertanyaan di kolom chat Mas Widi dari Bu Narsih. Berarti dalam SE LKPP nomor 8 tahun 2023 tidak diatur mengenai barang wajib, barang dimaksimalkan, dan barang yang diberdayakan ya Pak. Gitu. Gimana nih tanggapannya Mas Widi? Ya, sebenarnya kalau barang wajib, barang diberdayakan sama barang dimaksimalkan itu ada di peraturan Menteri Perindustrian. Ya. Jadi memang di perindustrian itu gini, kalau sudah ada barang wajib yang di atas 25% plus BMP 15%, wajib beli. Kan begitu filosofinya. Tapi kalau tidak Ya, ada yang di atas 25%, carilah yang di bawah 25%. Nah, maksimalkanlah belanjanya. Kan gitu. Ternyata nggak ada juga yang di bawah 25%, adanya cuma di bawah 10% sama 15% diberdayakan. Tetap belanjalah semacam itu. Secara prinsipnya sama dengan di katalog kan sama ya. Teman-teman kalau tata cara purchasing kan ada ya. Satu, belanja cari yang di atas 40% dulu. Ada cari yang 25%. Kan begitu toh? Nah, kalau nggak ada cari ya, yang di bawah 25% sampai 15%. Kan begitu. Kalau nggak ada baru cari yang di secara prinsipnya begitu. Secara prinsipnya sama kok. Kan gitu. Artinya walaupun ada barang yang nilai TKD-nya cuma 10%, 15%, 17% sampai 20%, ya tetap sebaiknya dibeli. Kenapa? Dia sudah menggunakan sebagian atau seluruhnya komponen dalam negeri atau sebagian atau seluruhnya tenaganya orang Indonesia. Harapannya begitu. Jadi teman-teman tetap dimintanya adalah tetap belanja walaupun tapi tetap ya kalau ada 25% nggak kepake itu yang di bawah 25% karena udah wajib kecuali nggak ada yang di atas 25% baru teman-teman
yang dimaksimalkan atau diberdayakan tadi gitu. Kurang lebih begitu, Pak. Oke. Ya, ini prinsipnya sama dengan ini ya, aturan yang sebelumnya ya. Ya, Sama sebenarnya. walaupun di poin yang di perencanaan itu kan yang di E itu seolah-olah ini apa barang impor itu kayaknya nggak sama sekali nggak Ya, diperbolehkan gitu kan seolah-olah kan gitu ya. iya. Seolah-olah, tapi kan di situ kan ada barang eh, tidak apa belum diproduksi atau kapasitasnya belum mencukupi kan di situ sebenarnya. Ya, 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 kalau memang belum diproduksi kan kita boleh Pak alat-alat ya, alat medis ya, mau di Indonesia saja belum ada. Nah, kita butuh itu, teknologinya belum ada, nah, kan nggak mungkin kita nggak beli, kita butuh itu. ya, Nah, apalagi rumah sakit kan punya spesialis misalnya, spesialis scan, nah misalnya, maka dia beli itu karena memang di Indonesia belum ada. Oh boleh Pak, cara sih boleh, selama memang belum ada di Indonesia ya, atau volumenya nggak mencukupin. Nah, kayak demand sekarang ini di akhir tahun itu demandnya penuh Pak. Setelah dicek di distributor sana sini semuanya kosong barangnya. Artinya kan saya boleh dong karena anggaran saya tahun 2023 saya beli yang lain karena memang nggak ada barangnya karena semuanya sold out atau inden nunggu 3 bulan. Padahal anggaran gue tahun ini. ya. Tapi untuk meyakinkan itu teman-teman harus ada surat pernyataan-pernyataan dari barang prinsipalnya atau distributor bahwa Penyediaannya. barang itu memang kosong dan nggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Contoh paling sederhana laptop ya. Laptop yang punya TKDN begitu tahun akhir tahun semuanya kan diborong ini, ya toh, dibeli. Begitu kita pesan Pak nunggu Februari. Nah, kalau itu buat surat pernyataan, tapi jangan satu. Cari yang PD, yang TKDN di atas 50%, ada 5. Kirimin suratnya. Nah, aku butuh ini. Oh, penuh Pak. Penuh Pak, nunggu Januari Februari. Artinya asumsinya ya itu adalah kita anggap sebagai sesuatu yang sudah di luar batas produksinya. Kan gitu. Walaupun memang idealnya harus ada uji itu. Bener nggak sih kan gitu. Karena jangan-jangan di Ya, distributornya nggak ada, tapi di pasarnya banyak. Kan banyak kasus begitu. Di distributornya ya. Pak kosong-kosong Pak. Nah, karena ada permainan nih, Pak kosong-kosong. Tapi di pasarnya ternyata banyak. Nah ini harus dicek kembali nih kan gitu. Ya. Oke, Jadi Mas. masih dimungkinkan Pak boleh Ya, belanja barang tetap ya. impor ya selama Ya, selama belum bisa memenuhi kapasitas kebutuhan kita atau memang selama belum diproduksi di dalam negeri. Kan gitu. ya. Baik, Mas Yudi. Ini kita lanjut. Ada pertanyaan dari Bu Rostiati, Biro PBJ Jabar. Dalam proses pengadaan melalui e-purchasing, dari jumlah barang yang bernilai TKDN plus BMP minimal 40% terbatas jumlahnya. Apa dapat dilakukan kombinasi pembelian barang dengan TKDN dan BMP di bawah standar minimal? Kayaknya udah kejawab di aturan tadi kayaknya nih Mas ya. Iya, monggo Bu, selama memang kapasitasnya terbatas ya atau TKD-nya di atas 25 ternyata dia punya stok cuma 50. Saya paksa beli 100 kan nggak mungkin juga, ya kan? Nah, tapi diyakini bahwa memang kapasitasnya cuma tinggal segitu kan gitu. Artinya boleh belanja lagi di bawah 25%. Nah, kalau nggak ada 20% cari yang PDN. Terakhirnya kalau dikatakan belanja baru boleh belanja barang impor. Artinya belanja impor itu pilihan terakhir. Baik Mas, lanjut ini. Komitmen belanja PDN tiap KLPD dan BUMN minimum 40. Pertanyaannya kalau di pemerintah daerah 40% itu dari setiap OPD atau perangkat daerahnya dari total APB atau perangkat daerahnya dari APBD totalnya. Mohon penjelasannya. Pertanyaan Secara kedua, total. secara total ya. Secara Apakah total. ketika 40% itu tidak bisa terpenuhi karena justifikasi barangnya tidak ada di pasar setelah dilakukan analisa pasar dan sudah berusaha mengundang produsen barang untuk diadakan di pasar daerah, apakah sanksi pemotongan DAK atau DAU bagi pemerintah daerah tetap akan dikenakan? Oke, kalau memang artinya gini, secara nilai tetap diupayakan 40%. Kalau memang tidak bisa mencapai 40%, artinya satu satu Pemda ya,
satu Pemda, kementerian atau lembaga hitungnya langsung 40%, minimal 40%. Nanti akan dilihat di LKP Big Book itu kan muncul itu ya, data nilainya penggunaan produk dalam negerinya, realisasinya berapa, rencananya berapa. Nah, kalau memang tidak tercapai, ya artinya nanti bersurat dong teman-teman ke LKPP. Nah, sampaikan tembusannya ke Kemenperin. Nah, bahwa di Pemda kami tidak bisa memenuhi kewajiban 40% karena A, B, C, D. Nah, semacam itu sampaikan. Tujuannya apa? Biar nanti kita tidak dianggap lalai atau melanggar ketentuan terkait dengan capaian minimal penggunaan produk dalam negerinya. Contoh sederhana saja, ini contoh kemarin di kami saja, awal RUP 2023, Pak, Bapak Ibu sekalian, nilainya itu anggaran saya kan cuma 5 triliun ya. Di pertengahan kami tiba-tiba dapat anggaran. Anggaran itu belanja hibah, belanja pinjaman, yang nilainya 3 kali sampai 4 kali dari nilai 5 triliun. Begitu saya masukkan di RUP, karena prosesnya lewat RUP, proses pemilihannya, begitu saya masukkan, yang tadinya nilai penggunaan produk dalam negeri 80%, begitu karena nilainya tinggi ini, jadi langsung jomplang, Pak. Langsung jomplang. Jadi tinggal 20, nggak nyampe 40%. Nah, kami ya bersurat ke LKPP, bahwa kami ada anggaran A, B, C, D ini, akhirnya berdampak nilai produk dalam negerinya menjadi nggak nyampe 40%. Nah, itu aja. Kita sampaikan begitu. Tujuannya nanti minimal teman-teman LKPP akan menjawab atas dasar itu, sebagai suatu saat kalau ini ya yang berhubungan dengan DAK, siapa Kementerian Keuangan, nah itu nanti sampaikan. Kan semacam itu. Itu sih, Pak. Kemenpanya, ke Kementerian Keuangannya, Kemendagrinya, ya tembuskan saja semuanya. Bahwa kami sudah memang nggak bisa memenuhi 40%. Kan gitu. Itu contoh, Pak. Ini pengalaman. Jadi kemarin bersurat ke LKPP, Pak. Sama LKPP, wah, kalau begitu, anggaran hibah atau pinjaman KS saja jangan dimasukin. Ya nggak bisa juga, karena tendernya menggunakan tender LPSE. Kalau nggak bikin RUP nggak bisa paket, nggak bisa bikin paket. Nah, itu jawabannya, Pak. Ya, yang penting kan gini. Kalau kami ya menggugurkan kewajiban, ya kami sudah sampaikan, kan gitu. Yeah. Biar nanti BPKP, inspektorat kita atau APIT kita atau LKPP atau Menpan atau mana yang itu nanti dia membaca, ini ada justifikasi, ada surat resmi yang menyatakan semacam itu. Kurang lebih begitu. Pengalaman sih semacam itu, Pak. Ya. Makasih banyak nih, Mas. Siap. Ya. Terus terkait sama self declare itu, Mas. Itu kalau untuk penyedia dia e-katalog, itu apakah dimasukkan dalam lampiran produk atau disampaikan pada saat berkontrak? Sebenarnya paling bagus kan begitu kan, dia begitu nggak punya sertifikat TKDN kan, dia milih kan TKDN apa enggak, tidak. Nah, dia berarti kan nanti pilihannya adalah impor apa PDN kan begitu. Yeah. Artinya begitu ini, nah mereka bisa mengupload di lampirannya. Nah, itu kan ada di lampirannya. Nanti ditulis ini adalah self declare, bahwa ini adalah produk dalam negeri, kan begitu. Jadi nanti ketika PPK atau PP begitu mencari, ini adalah self declare, ya udah berarti ini PDN, kan gitu dah. Kalau self declare yakin PDN, Pak, karena perusahaan akan menyatakan bahwa ini barang ini memang produk dalam negeri, tapi saya nggak punya sertifikat atau kami belum mensertifikatkan, atau sudah sertifikat sudah mengajukan belum keluar sertifikatnya. Nah, gitu aja. Artinya ada self declare-nya bahwa ini adalah produk dalam negeri. Produk dalam negeri kan filosofinya cuma tadi diproduksi oleh di Indonesia atau investor yang investasi yang memproduksi di Indonesia, barang yang sebagian bahan atau barang yang sebagian atau seluruhnya dari dalam negeri, atau jasanya sebagian atau seluruhnya dalam negeri. Itu kan declare-nya begitu. Nah, ini kan saya punya pabriknya di Indonesia, memang investornya Jepang misalnya, tenaganya orang Indonesia, bahannya sebagian di Indonesia, sebagian dari luar negeri. Berarti kan itu udah mandiri itu. Artinya dia sudah PDN, cuma belum punya sertifikat TKDN. Nanti dilampirkan. Jadi setiap dia ngupload,
ada lampirannya. Jadi nanti harapannya, oh ini udah self declare-nya, ini PDN nih. Nah, udah enak kan begitu. Sebaiknya Ya, sih begitu, ya. Oke. terutama Ini dimakan kayaknya, minum itu. oh iya, ini Ya, kayaknya ini belum banyak disosialisasikan di tempat saya ini terkait sama ya. katalog lokal ini ya. Sebenarnya dulu ada Pak di SE Menko Marves nomor berapa itu saya lupa. Di situ ada self declare-nya, tapi dari nanti ini perlu surat self declare-nya itu dari dinas. Ada dinas perdagangan, dinas Oh iya, perindustrian, dinas peternakan, misalnya itu dinas juga bisa terkait sama digunakan. produknya ya, Iya terkait iya, betul. iya, Ya itu yang di surat Menko Marves. Tapi kalau yang di ini, udah lo kamu bikin sendiri, meyakini bahwa itu adalah produk dalam negeri, kan iya. gitu. Ya, Lebih praktis ya. ya. Oke, Kalau baik. kalau pakai dinas, Pak, prosesnya lebih rumit, Pak. Sama Pak. Iya, kalau pakai dinas ya, saya misalnya saya jualan makan minum, saya ke dinas perdagangan atau dinas UKM, itu ngajuin surat kan repot, Pak. Ya Iya, belum tentu hari itu jadi. iya, Belum nanti langsung ya ada yang minta ngopi lah, apa kan repot itu kan. Nah, tapi iya, kalau self declare ini kan enak nih. Gue buat sendiri, gue yakini barang ini adalah produk dalam negeri. Selama iya, itu saya nginjek-injek. Nah, contoh sederhananya tempe kan. Saya ngaduk sendiri walaupun kedelainya impor. iya, Ya, tapi kan dia yang ngolahnya sendiri. Tenaganya dia menggunakan listriknya, airnya di Indonesia. Nah, itu kan oh PDN nih, iya, itu self declare. Nilainya nggak ada, nol nilainya, nilai iya. TKD-nya. PDA-nya tapi 100 ya, bisa diklaim. PD-nya agak susah kalau kita ngomong nilai PD-nya 100. Ya, kalau Karena kedelainya aja impor, kedelainya ya, iya, ya artinya tidak ada nilai TKD-nya, hanya iya. PDN PDN saja. saja, Nah, iya, iya. Tapi begitu di pencatatan, ya saya nilai 100, Pak. Susah. iya, Saya kasih 0 juga udah PDN, saya ke 100 juga ada yang barang impor, susah. Ya, makanya di Kemenperin ada namanya TKDN industri kecil, Pak. Nah, itu nilai paling tinggi 40%. Nah, ada coba di web Kemenperin ada TKDN IK, industri kecil. Itu bisa iya, mendeklarkan, Pak. Itu nggak bayar, gratis itu. Itu misalnya pengusaha tempe tadi men-TKDN kan tempenya, itu dapat 40%, Pak, untuk usaha kecil, Pak. Gitu. iya. Makanya kalau Baik Mas nilainya Vidi, berapa? sip. Maksimal 40%. Itu kalau di Kemenperin. Tapi saya Iya, protes juga. Wong yang berbayar aja bisa dapat 90, kenapa yang nggak berbayar cuma 40% kan gitu. Tapi ya kebijakan dari Kemenperin maksimal 40% dikasihnya. Makanya ada TKDN IK itu rata-rata dalam 40%, paling tinggi. iya. Baik Mas Vidi, ini Ya, ad- tadi ada yang nanya nih terakhir nih, tapi ini kayaknya udah dijawab itu di paparan ya. Apakah bisa ditampilkan contoh format self declare? Ini udah ada ya di ini udah, di S udah Pak. ya, di SE ini. Nah ini Ya, udah jam 3 lewat, kayaknya langsung closing statement ini Mas Vidi. baik. Mohon maaf, laptop saya mati, baterainya habis, jadi pakai handphone nih. Ya, monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. SE Kepala LKPP nomor 8 tahun 2023 ini adalah untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian di dalam penerapan penggunaan produk dalam negeri. Jadi harapannya dengan SE ini kita tidak lagi bimbang, kita tidak lagi ragu, kita tidak lagi khawatir bagaimana proses penerapan penggunaan produk dalam negerinya. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan prosesnya, teradministrasikan dengan baik, tidak perlu khawatir bahwa Bapak Ibu kenapa? Sudah prinsipnya sudah memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Walaupun ternyata ada barang-barang yang memang belum yang kita butuhkan memang belum bisa tersedia produk dalam negerinya. Artinya ketika Bapak Ibu lakukan semua ini dengan baik, tercatat, administrasikan, justifikasinya semua, itu yang nanti akan mendasari kita untuk menjawab apapun ketika ada pertanyaan terkait dengan penerapan penggunaan produk dalam negeri, baik dari aparat hukum, auditor, selama memang barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri atau kapasitasnya belum mencukupin kebutuhan di dalam negerinya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan Pak Satrio. Mudah-mudahan
sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang meringankan kita, jadi kita tidak mumet lagi masalah penggunaan produk dalam negerinya. Kurang lebih begitu. Makasih. Terima kasih Mas Vidi Januari ini atas sharing ilmu dan juga pengalamannya tadi. Semoga bermanfaat bagi kita terkait penerapan perhitungan TKDN dan penerapan PDN di proses pengadaan barang jasa pemerintah di tempat kerja kita masing-masing. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dalam memoderatori acara siang hari ini, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Mukhlis Isnaini atau Pak Muji Santosa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.